Mas Agus Iya, akhirnya Pak. bisa datang ke rumah Cahyo berbarengan dengan kita. Senang kita Iya, ya. bener, Pak De. Hari ini Jarang-jarang loh Pak De. Iya, Kedatangan ini. tamu yang Iya. lebih spesial. Iya, Betul. nanti kita bisa ngobrol dan banyak bertanya kepada Iya, siap. Mas Agus. Siap. Sutil kemana apa? Lagi Sudah menyiapkan minum Pak. Iya, petamunya kan belum disiapin. Nah, ini Sutil datang. Iya. Pada ngomongin saya ya. Biasa. Iya, kita Ini. nunggu airnya. Ini air hidromat. Oh, yang tadi ya? Oh iya. Jadi kalau kita gitu, langsung testimoni. iya, Oh, kita langsung set. coba dulu. Iya. Karena kebetulan Pak De haus. Oh, pada ikut lari juga. Oh. Saya lebih haus lagi Pak. Oh iya, tadi yang olahraga ya. Iya. Gara-gara Sutil jadi ke hidromat kita Pak. Air. Untung ada 3 gelas ya. Kalau ada 10 gelas, pegel ini Pak. Wah. Mari langsung kita coba Oh, Oke, silakan. hidromat dari Mas Agus. Kalau saya sudah 1 galon. Tidak ada rasa dan tidak ada bau ya. Iya. Enak ya. Tidak. Iya, Tidak berbau Pak. tidak berbau. Tidak berrasa. Sama sekali tidak berasa. Yang terakhir tidak bayar kayaknya Pak. Maaf loh, kita belum bayar. Padahal sudah dapat diskon. Iya. Malah kita belum bayar. Free. Waduh, terima terima kasih kasih sekali. Mas Agus. Kalau free gini yang senang Sutil sama Pak De ya. Iya. Kita itu Pempro. Apa itu? Pemburu promo. Promo-promo kita dulu. Jadi overall oke lah ya Pak untuk di. Oke banget nih. Rasanya tidak ada beda dengan air yang merek-merek terkenal itu. Yang mahal itu. Terima kasih Pak. Luar biasa. Benar. Kita kan sudah sering menggunakan banyak produk air yang Iya. mahal-mahal itu. Iya betul. Pak Desi, rekomen ini. Alhamdulillah. Pak De, Sebelum Ya. Pak Ade sebelum Ya. bertanya saya mau tanya dulu ke Pak Agus. Oh, siap. Kan Pak Agus ini namanya Agus ya Pak. Iya. ya. Lahir bulan Desember ya. Ya. Saya sebenarnya sama dengan Pak D Cahyo, orang jadul. Ada jadul. Agus Ali Sarjono, itu pakai DJ. Oh. Ini ejaan nama kan? Iya. Pak Cahyo juga kan? Iya, TJ. TJ. Sama-sama orang jadul, Pak. Iya. Orang Jadi- doloe. Iya. Orang jadul. Tema doloe. Due loe. Tempo doe loe gitu ya. Jadi ya sudah hampir-hampir mirip lah usianya. Gitu. Tapi Ngomong soal- kalau Hah? ini kan tadi menurut Pak D kan Ya. apa namanya Pak Agus ini mentor ya. Oh iya. Mentor trekking. Iya betul. Dan mentor hiking ya tadi ya. Iya, Iya, betul. hiking. Oh. Ini mentornya Pak De. Jadi Tinggal mentor shopping belum ada. Saya yang bayarin Pak. Itu mah nggak berani mentorin bisa sendiri itu. Pak De itu kebetulan memang senang kegiatan outdoor. Oh. Jadi selain bersepeda, Oh, Pak De sekarang luar biasa. mempelajari trekking sama hiking. Jalan kaki aja sudah harus belajar loh. Oh, Jangan iya. disepelekan. Ternyata Pak De waktu nyoba pertama pegel sekali. Besoknya Bude 2 hari nggak bisa ini apa namanya ngajak Pak De belanja. Dan Pak De istirahat terus. Iya. Beruntung dong, Doi. Beruntung ya. Tidak ngajak belanja beruntung ya berarti. Oh iya. Berarti kalau betul. gitu mendingan pada sakit terus gitu. Bener memang harus kan nyari mentor shopping juga. Itu mentor cari mentor shopping. Saya ini mau bertanya dulu ke Silakan. nanti gantian ya. Ya, nggak apa-apa. Udah ganti. Kalau tadi kan ngomong soal usia, Iya. sama dengan Pak D, sama-sama jadwal. Tapi, Kalau Mas Agus berapa awet muda ya, Pak? Iya. Kalau saya kelahiran tahun 69, Pak. Oh. Sekitar 51 ya.
buat jauh Ya. ini ya dengan Pak D ya. Ya Pak D 86. Bukan dibalik kecil. Tergantung. Jadi- Dalam hal ini nggak ada yang benar dan nggak ada yang salah. Gak ada yang salah. Sutil kayaknya puas sekali. Iya, hari ini kayaknya hari spesial Sutil. Kalau nggak ada tamu sudah Pak D marah. Jadi Tadi saya Pak D, ya seperti itu. Seneng banget dia. Sekarang Pak D Jadi Mas Agus ini masih muda. Ah. Ada pekerjaan lain nggak selain membuka usaha tadi? Iya, saya ini dulunya gitu ya. Iya. Dulunya saya kerja Pak. Apa namanya? Karyawan Kerja- gitu? karyawan di bagian informasi teknologi IT. Oh Iya. Karena memang saya lulusan IT. Oh. Saya sarjananya di Universitas. Boleh disebutkan nggak? Boleh. Iya. Saya S1 di Gunadarma, S2-nya di Bina Nusantara. Wah, Iya. luar biasa. IT semua itu. IT. IT. Pengisian. Jadi dulu di bagian IT, Di bagian ahlinya IT. IT. Iya, di bagian. Lalu bagaimana ceritanya bisa memulai dan bergabung di Hydro ini? Iya. Hydro. Ya. Kemudian setelah saya keluar saya pensiun dini Pak. Tahun 2006 saya pensiun dini. Saya dirikan perusahaan IT. Oh. Dirikan perusahaan IT, kemudian ya beberapa ya nggak mulus Pak. Jadi Iya. bangkrut, turun Jatuh naik, bangun. Pak. Jatuh bangun. Ada beberapa perusahaan yang lainnya juga. Iya. Ya, nggak gampang memang berusaha itu ternyata ya. Ternyata nggak Karena gampang. kita harus yang pertama yang merubah mindset dan sebagainya. Kemudian Iya. memang benar-benar harus kuat menghadapi apa namanya ya turun naiknya keadaan kondisi perusahaan gitu ya. Iya. Kemudian kira-kira di tahun 2000 saya sebenarnya sudah berpartner, sudah kenal lama dengan partner saya yang di Hydrowater. Jadi Hydrowater mungkin jelaskan, Hydrowater itu punya partner saya namanya Pak Teguh Wibawanto. Pak Teguh Pak Wibawanto Teguh di Hydrowater. Di Hydrowater ya beliau teman usaha juga ya. Kita sama-sama dulu namanya teman di UKM Pak. Oh. Komunitas wirausaha. Oh. Iya, komunitas wirausaha. Kita teman tangan di atas itu, komunitas Iya. tangan di atas itu. Oh, ada komunitas? Ada komunitas tangan di atas. Oh. Nanti bisa dicek di websitenya www.tangandiatas.com. Iya. Oh, Itu ya. apa anggotanya para Ya. wirausahawan semua. Para wirausahaan semua, kira seluruh Indonesia. Wah, Itu luar berbagai biasa. jenis. Berbagai jenis usaha. Tempat Iya. Pak D Iya. dengan Pak Agus. Iya. Tepat kita bertemu dengan Mas Agus ini tepat sekali. Berarti emang itu yang disebut berjalan Cinta. kita belum tiba dari Iya. berjalan sampai ketemu dengan Pak Agus, Iya. sampai kita dapat ilmu yang luar biasa. Iya. Suatu saat nanti kita sempatkan diri untuk berbicara dengan pimpinannya TDA. Siap. Mungkin bisa ya, Pak? Siap, bisa nanti diperbolehkan kita ya, itu ya? diperbolehkan. Wah, kesempatan besar Iya, kita iya. untuk mengetahui lebih banyak dan itu kan penting Deno Iya. sama Sutil Betul. untuk apa namanya cerita kepada Iya, para pengetahuan. sedulur Iya. pemirsa Omah Cahyo semuanya. Iya, betul. Bergerak di bidang UMKM. Iya. Betul ya. Saya kebetulan salah satu founder dari komunitas tangan di atas itu, Pak. Wah. Iya. Jadi tempat lagi. Betul, Deno. Iya. Nggak salah. Iya, Informasi betul. yang kita dapat penting, Iya. sangat penting. Sangat penting ya. Saat ini jumlah kita ada lebih dari 10.000 UKM di seluruh Indonesia. Ya, kita Di bawah naungan TDA itu. Di bawah naungan TDA itu. Jadi kita strukturnya itu ada presiden TDA, di setiap daerah ada ketua TDA Bandung, ketua TDA Bogor, Depok, Bekasi, Surabaya, Malang, Solo, Jogja, Kalimantan, Batam dan sebagainya sampai Papua juga. Kita Wah, di luar Papua juga biasa. ada gitu. Apakah kita nanti bisa atau diperbolehkan Siap. bertemu dengan salah satu ketua ya di wilayah kita ya? Boleh Jadi, di supaya Bekasi, kita bisa boleh. ngobrol gitu ya. Nanti di Bekasi, nanti memang kita jaraknya jauh-jauh, tahu memang kita dibatasi
apa namanya, kita ada teknologi ya, kita ada medsos, kita biasa berkomunikasi lewat medsos semua. Oh, gitu ya. siap. Jadi Siap, nanti baik. bisa dilakukan itu di masa pandemi ini biasanya gitu ya. Baik. Ya, jadi apa namanya, memang kita yang sudah sukses itu wajib apa namanya, memberikan mentoring kepada yang belum, kepada yang belum. Jadi yang Bagus sekali, berdasarkan ini Pak, berdasarkan omset. Misalnya omsetnya yang sudah miliaran, dia membantu teman-teman yang omsetnya ratusan juta. Yang ratusan juta membantu yang puluhan juta. Gitu juga di bawahnya gitu. Itu yang saling membantu. Jadi ini ilmunya ini gratis Pak. Gratis. Jadi kita nggak. Jadi komunitas ini tidak ada bayaran. Dia seneng Pak De. Iya. Ya, kemauan belajarnya tinggi loh, gitu ya ini. Jadi bayarannya 2M. Apa itu? Makasih Mas. Ada lagi nih kita saat ini yang lagi viral kan 3M. Apa itu? Iya, ini mencuci tangan, pakai masker. Oh iya benar. 2M. 2M. Makasih Mas. Kita sudah pernah pada waktu Pesta Wirausaha, kita sudah pernah mengundang Pak Khairul Tanjung, itu jadi salah satu mentor. Pak Sandiaga Uno, Pak Yusuf Kala, Pak Jokowi pada saat jadi wali kota juga kita sudah undang. Ibu Susi, Pak Anies, ya Pak Anies. Jadi memang kita sudah undang semua sebagai pembicara. Iya, semua. Bob Sadino yang dulu udah lama sekali nih, karena memang dari 2006. Dan itu bayarannya itu 2M. Makasih Mas, Mbak, gitu. Pak De ini jadi sedulur semua yang nonton kita saat ini. Wah, Iya. Iya. Senang pasti akan banyak mendapat ini ya, mendapat pengetahuan, masukan, inspirasi. Yang terpenting itu inspirasi Iya. yang bisa menggugah keinginan untuk berwirausaha. Iya, Iya, betul. Adik, Ya. ini kayaknya mau gosong. Lupa ngangkat. Ayo segera sudah. Maaf Pak. Monggo. Lupa ngangkat itu. Iya. Jadi Pak Agus, Ji. saya menarik di omongan Pak Agus di sebelumnya. Ji. Jadi kan apa sih bedanya tuh, ada Pak Agus tadi ngomong tuh, kita tadi waktu di sana tuh ada hydro system. Iya. Nah, terus ada hydromart. Iya. Gitu loh. Ini Iya. letak perbedaannya di mana, terus sejarahnya seperti apa gitu, Pak? Oke, baik. Jadi yang pertama kali yang dibangun itu adalah perusahaan hydro water filter. Jadi Hydro filter, water filter. Namanya Hydro Water Technology, PT Hydro Water Technology. PT Hydro Water ya. Technology. Itu sudah berdiri sejak 21 tahun yang lalu. 21 Ya. tahun yang lalu. Ya. Hanya memproduksi filter. Hanya memproduksi filter. Jadi produksi dalam negeri, Pak. Ini Iya. pabriknya ada di Sentul. Pabriknya ada di Sentul. Hanya jadi memang kita pemiliknya ini Pak Teguh low profile ya. Jadi sebenarnya dia produksi dalam negeri, Pak. Merek dalam negeri juga. Jadi kita hydro water filter ini ada di di Mitra 10 di itulah di toko bangunan itu ada. Jadi memang dijual umum. Ya, memang dijual umum, memang di khusus Tangki yang filter yang Ya. ada 2 di tengah-tengah itu yang warna putih itu kan, Pak ya? Betul sekali. Bisa dijual umum juga itu. Bisa dijual umum. Itu untuk gitu. rumah tangga atau untuk apa Iya, sebenarnya? kapasitas itu sebenarnya untuk rumah tangga, Pak. Untuk Yang rumah putih-putih tangga. tadi itu? Iya, untuk rumah tangga. Ada lagi yang untuk industri, kapasitasnya yang besar lagi gitu. Ada lagi yang untuk lainnya juga di situ. Ada yang apartemen, ada yang jadi macam-macam tergantung dari memang seberapa besar kita pengeluaran airnya. Jadi memang kan fungsinya adalah untuk merubah air yang bau, yang berwarna keruh, bau kuning. Kalau misalnya ada kita kuning-kuning kan kayak di Bekasi ini, Pak. Iya. Bekasi ini kan warnanya kuning gitu. Betul. Dulunya sawah soalnya. Sawah, betul. Rumah saya juga salah satunya gitu. Jadi kalau pakai filter bisa lebih jernih, kuningnya hilang, airnya jadi bagus lagi gitu. Jadi bisa dipakai untuk konsumsi rumah tangga lah gitu. Itu yang PT yang ya hydro. Hydro. Nah,
Kemudian pada tahun 2000, ini sebenarnya memang saya dan Pak Teguh berteman cukup lama ya Pak. Saya waktu itu di IT, Pak Teguh konsisten di hydro water filter. Kemudian Pak Teguh mendirikan depot air minum isi ulang, namanya Asri Pak. Iya. 15 tahun yang lalu di Depok. Sampai sekarang masih eksis. Yang asri itu, Yang Asri, depot air minum. Iya, ada 5 cabang. Ada Iya, 5 iya, cabang. iya. Nah, tahun 2017 saya dan Pak Teguh bertemu Iya. kembali. Kita ngobrol-ngobrol, yuk kita bangun perusahaan. Ini ada brand lain nih. Cabangnya udah 500 sampai 600 ini. Iya. Iya, kita punya pabrik filter sendiri, kita bisa support, maintenance. Dan pengalaman Hydro Water sudah membangun depot air minum isi ulang sudah ratusan ini Pak, merek brand. Kita bangun udah lepas. Kita bangun merek lain lepas. Jadi kita nggak konsisten untuk membangun merek. Nah, tahun 2017 kita sepakat membangun merek namanya Hidromat. Di bawah naungan PT Indowater Air Minum. Ya, pemiliknya saya, Agus Ali, Pak Teguh Wibawanto, sama satu lagi Pak Ananto Pratikno. Gitu. Saya ditunjuk sebagai CEO, direktur utamanya di PT Indowater Air Minum. Water air minum. Ya. Hydro water air minum. Ya, Indowater Air Minum. Indowater air minum. Ya, Indowater. Ini yang membawai Hidromart. Betul, yang membawa Hidromat. Yang Jadi kelak, Mas Agus ada di dalamnya Betul, sebagai Pak. pengurus. betul. Juga sebagai pemegang saham. Pemegang saham, saya pemegang saham. Biasa kita. Rupanya. Targetnya Pak, targetnya 1000 cabang depot air minum isi ulang. Sebentar, saya bertanya dulu. Ya. Jadi sebenarnya Hydro tadi itu, Hidromart tadi itu, selain menjual air minum isi ulang, Ya, juga sebenarnya menyediakan mesin untuk iya, usaha air ulang. betul. Jadi gini, Hydro Water menyediakan filternya, Hidromat menyediakan paket usahanya, Pak. Paket usaha. Jadi karena kita lihat ini ada peluang usaha, Pak. Iya. Depot air minum isi ulang. Iya. Yang mungkin Bapak bisa lihat di setiap komplek nggak jauh, berapa meter ada depot, berapa meter ada depot, gitu ya. Betul. Nah ini jadi peluang buat kita. Kita buat paket usaha depot air minum isi ulang. Gitu. Jadi paket usahanya ini yang kita tawarkan ke mitra-mitra. Oke. Ke mitra untuk yang mau, yang berminat, monggo usahanya. Karena ini peluang usahanya sangat bagus karena kebutuhan air adalah kebutuhan sehari-hari, Pak. Jadi ya kebutuhan primer gitu kira-kira itu. Kalau Hidromat sendiri sudah berapa cabang? Saat ini sudah 8 cabang. 8 cabang, ya? 8 cabang di Jabodetabek ya. Oke. Kalau yang di Galaxy kapan? Kita buka tanggal 9 Desember tahun 2020 kemarin. Baru. Baru. Biasa ini. Ini yang sebenarnya menarik buat kita mengapa Mas Agus ini berani membuka usaha di tengah kondisi pandemi. Iya, nekat ya. Iya, seperti nekat ya. Menambah cabang. Iya, menambah cabang, membuka yang di Galaxy. Iya. Perusahaan saya aja Pak, dia udah cabang tinggal Iya loh, banyak perusahaan yang justru mendownsizing usahanya, memperkecil cabangnya. Ini malah membuka. Kira-kira apa pertimbangannya? Bisa dijelaskan ke kita? Begini Pak, di masa pandemi ini ya kami pertimbangkan untuk membuka karena kita sudah riset juga Pak, riset dari CNBC Pak bahwa bisnis pengadaan air ini naik 4%, 4,5%. Pengadaan air ya, pengadaan apa aja itu naik. Risetnya itu naik 4,5%. Ada yang usaha yang turun, ada usaha yang naik, dan salah satu yang naik adalah
pengadaan air ini. Naik itu Ya. di laporan kapan, di kondisi kapan? Sebenarnya di 3 bulan awal-awal pandemi itu sekitar bulan-bulan Juli ya, bulan-bulan Juni-Juli. Ya. Jadi setelah Juli, itu Agustus, ya. hasil riset Iya, itu setelah hasil riset. situasi pandemi. Situasi pandemi itu yang turun berapa banyak persen, yang naik berapa persen itu kita dapat risetnya seperti itu juga. Lalu air ini termasuk di dalam Betul. pertimbangan yang memang hasilnya risetnya naik ya. Betul Pak, karena kondisinya adalah keluarga kan di rumah saja Pak. Keluarga di rumah saja, tidak kemana-mana, jadi kebutuhan air meningkat di dalam di rumah. Ada yang masak sendiri, jadi bapak ibu juga yang biasa ke kantor di rumah saja. Iya. Anak-anaknya yang biasa sekolah, jajan sekolah ini di rumah saja. Iya. Kebutuhan airnya juga tinggi. Dan satu lagi, bapak keluarga ini nggak perlu keluar, kita yang akan deliver, kirim galon ke rumah, tinggal pesan nanti kita antar. Jadi nggak usah keluar rumah, nggak perlu keluar rumah, yang cukup bahaya katanya kondisi ini. Kita langsung pesan antar juga langsung ke rumah, begitu kira-kira. Pantas Pak. Iya. Nambah cabang Pak deh. Iya. Iya, berani membuka cabang yang di Analisanya Galaxy. tepat, Pak. Iya, karena ya itu kebutuhan sehari-hari. Dalam kondisi apapun, dalam kondisi sakit, sehat, perang, wabah, kita pandemi, kita pasti butuh air. Pasti butuh air. Jadi ini yang jadi pertimbangan kita, berani untuk membuka cabang lagi depot air minum isi ulang itu ya. Luar biasa. Nah, Pak Agus, J. ini kan kondisi saat ini sedang pandemi ya Pak Agus. Iya. Banyaklah beberapa masyarakat itu Ya. ada yang sudah PHK, Iya. terus dirumahkan, Iya. bahkan yang sudah bingung lah menghadapi pandemi ini seperti Ya, apa. Nah, ya, kalau ya. melihat kan kayaknya kalau dari cerita Pak Agus itu kok beda ya dengan kondisi masyarakat kita sekarang seperti ini gitu. Nah, Iya. apakah bisa gitu loh Pak Agus ya, mereka yang ada minat gitu ya, apalagi sedulur-sedulur semua nih Iya, yang iya. sedang menonton acara kita ini Iya. Pak De ya, itu berkeinginan gitu loh untuk Iya. menjadi mitra usaha gitu loh. Oh, Gitu. oke. Ya, jadi memang kita membuka peluang untuk mitra usaha buat teman-teman yang mau, Pak, saya mau dong buka jadi mitra usahanya Hidromat. Oh ya, kita memang membuka peluang itu. Kita ada paket-paket usaha ya, paket startup lah, paket startup untuk Hidromat. Itu modalnya, Pak, Iya, nggak, modalnya. ya kurang, nggak itulah. Modalnya nggak terlalu besar-besar banget Pak ya. Kalau untuk mungkin kalau Pak D, pensiun Pak D bisa ya 1/10 dari uang pensiunnya Pak D lah itu. Itu nyindir Pak Demot. Sampai berapa? 5 juta bisa. Jadi kita itu jumlah modal yang mesti di startup Dibutuhkan, itu yang dibutuhkan itu sekitar 290 juta itu udah total semua. Total semua itu Total apa semua. saja? Ya oke, yang total semua itu belum termasuk sewa ruko, Iya. belum termasuk motor, Iya. ya itu aja motor delivery. Iya. Udah itu aja. Tapi 290 sudah termasuk paket usaha peralatannya, peralatan tangki ya, mungkin tadi sudah kita lihat ya, tangki besar gitu, filter, stainless. ya stainless, tangki yang stainless betul, filternya, kemudian yang namanya Ultraviolet. kecil, mikron, ultraviolet, lemari. Oh. Lemari yang stainless. Yang tadi stainless steel itu, Stainlessnya itu, yang keliling. betul. Nah, kemudian pengisian pengisian air pertama kali itu udah termasuk juga, betul. Tutup, Display depan itu. betul. Tutup galon 1000 pieces, kemudian tisunya 1000 pieces. Kemudian neon box yang di luar, Pak. Neon box yang besar, yang di pinggir jalan, neon box kiri kanan, kemudian neon box yang di atas
Kanopi juga sudah termasuk itu 290 juta. Itu gitu. sudah termasuk dipasangkan instalasinya? Sudah termasuk instalasi dan sebagainya. Jadi sudah termasuk juga lab case. Jadi airnya nanti kita tes, kita lab case dan hasilnya kita berikan ke situ. Semua Lab case itu perizinan. laboratorium Kesehatan gitu ya, lab case iya, dari iya, airnya iya, gitu. iya. Nah, ini sudah lengkap semua. Kira-kira bisa nggak ya Pak D buka di rumah? Sepertinya sih Coba kita tanyakan. Iya, iya. Peran maksimalnya atau minimalnya berapa ya? Ya. Atau Denot yang bertanya? nah, yang mau menarik tuh menurut saya sih udah tahu modalnya Pak De. Iya, 290 juta itu kan belum tempat ya? Iya, belum tempat. Oke. Nah, kita ini bertanya ujungnya Pak De sekarang. Apa itu? Ini kalau balik modalnya kira-kira berapa? Oh iya, itu kan uang besar ya. Pak D harus buka-buka tabungan sama mungkin jual tanah kali ya. Tapi Pak D kan uang pensiunnya banyak. Oh. Kalau untuk apa namanya luasnya itu minimal itu 5 meter di depan Pak, 5 meter. 5 meter Di lebar. depan. Lebarnya. Lebar 5 meter. Panjangnya itu 8 meter. Ya. Itu ukuran minimal ya? Ukuran minimal sekali. Oke. Jadi rata-rata teman-teman yang sudah buka itu ada 6 meter, 7 meter, ada yang 8 meter gitu ya. Iya. Dan belakangnya ada yang 10 meter. Jadi memang karena peralatan kita besar ya Pak, Besar jadi ya, kita butuh iya, yang luas juga. Iya. Iya, tadi Ya. berapa? Sekitar 5.000. 5.000 liter, Iya. ada 2 gitu ya. Kemudian untuk yang balik modal kapan sih? Gitu Iya. Ya, itu. Nah, itu Apa istilahnya BEP ya? BP, Ya, ya. Ya. Break even point. Nah, oke. Kalau di kita hitungannya ada balik modal operasional, itu BEP. Ada namanya balik modal modal keseluruhan, namanya payback period. Oke. Gitu. Kalau balik modal operasional, kita di bulan kedua itu sudah balik modal secara operasional. Jadi balik modal secara operasional gini, gaji karyawan sudah dibayarkan dari usaha, Oh, listrik sudah dibayarkan dari usaha, iya. modal usaha kayak beli air dan sebagainya juga sudah dibayarkan semua. Di bulan ke Di bulan kedua sudah BP operasional. BEP operasional. Operasional. Yang Iya. Tidak perlu. Jadi sudah dibiayai oleh usaha tersebut ya. Sudah dibiayai oleh usaha tersebut. Oh, jadi kita pengusaha ini nggak usah mengeluarkan biaya untuk Biaya lagi. gaji karyawan, Betul. bayar listrik. Kemudian biaya beli air dan Air. sebagainya. Dan kemudian kalau untuk payback period itu balik modal secara keseluruhan itu 1 tahun Pak. Loh, cepat sekali. Wah. Iya. Pak D jadi kepengen. Ya, tapi bagaimana sih perhitungannya? Ya, jadi gini perhitungannya. Jadi di bulan pertama kita memang 2 minggu pertama ini adalah kita kasih gratis dulu. Betul. Oke. Kasih gratis maksudnya untuk supaya tetangga-tetangga ini mengenal dulu air kita seperti apa, rasanya Promosi, seperti apa, ya, promosi dan sebagainya. marketing promotion. Ya. Ya. Jadi setelah mereka tahu, merasakan, mereka akan balik lagi. Jadi yang akan menjadi customer kita adalah yang repeat order ini yang akan balik lagi. Itu kita yang bulan pertama nih masih rugi nih, istilahnya kita masih nombok. Betul. Iya. Ya, bulan kedua sudah bagus karena kita sudah 100 galon per hari sampai 200 galon per hari. 200. 200 galon. Sampai 200 galon per hari. Ya, rata-rata 150 galon per hari. Baik, Jadi oke. kalau bulan pertama itu masih rugi, bulan kedua itu 150 galon per hari dikali 5.000 Pak D. Itu sekitar berapa? 750.000. Ya. Kurang lebih ya? Iya. 500 ditambah 250 kan ya? Iya. Ya, 750.000 per hari. Per hari, ya. Nanti dikalikan selama dikalikan 30. 30 hari berapa 30 itu? hari. Karena kita ngitungnya kita kan ya 75 dikali 30 ya. Iya. 7 sekitar 21. 22 setengah. Iya, 22. Sekitar 20-an juta lah, Pak D. Ini biayanya ini sebenarnya rata-rata kita sudah pegang 5 sampai 10 rata-rata kita ini ya kira-kira 10 juta sebulan per hari per bulan. Per bulan. Ya, per bulan.
10 juta itu udah bersih itu ya, 10 juta bersih. Ya. Kemudian di bulan berikutnya itu naik lagi. Iya, naik lagi. Kita ada karena ini kan usaha depot air minum ini berdasarkan dari apa namanya repeat order, kemudian dikenal sama masyarakat. Jadi makin lama grafiknya makin naik, Makin Pak naik, De. ya. Makin Oh. naik, jadi makin dikenal, pendapatannya makin naik dan sebagainya. makin banyak yang Tahu gitu ya. Nah ini tetangga ngasih tahu. iya, Ya, tetangga-tetangga. kayak Oma Cahyo ini kan banyak yang tahu. Banyak yang tahu. Iya, nanti Pak D ngomong ke semua tetangga ya. Eh, Wajib beli di tempatnya Pak D. Iya, Nanti gitu. sutil saja yang kita suruh ngomong ya. Iya. Jadi 20 sampai 30 juta per bulan kita sudah dapat gitu. Oh, karena pertumbuhan tadi Pertumbuhan tadi itu. Jadi rata-rata dikalikan 12 bulan itu sudah BEP gitu Oh, Pak De. Jadi iya, yes. sudah 300 jutaan per bulan itu. Ini yang sudah dilakukan teman apa namanya yang sudah buka di Joglo, di Mutiara Gading Timur juga seperti itu. Jadi hitungannya mereka setahun, Pak. kalau sudah setahun 12 bulan BEP. Iya. Ini low risk juga lagi. Iya. Karena udah ada orang. Iya, low Iya, risk. betul. Janjikan, Pak. Kebutuhan tiap hari, maintenance disupport, low risk karena memang kebutuhan tiap hari lah, ya betul. Iya, betul. Menarik ya? Menarik. Saya mau nanya sama diri saya sendiri boleh ya? Iya. Bagaimana? Bisa bangkrut nggak sih